Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang terletak di tepi kota Blitar, ada sebuah pondok pesantren yang terkenal akan keunikannya. Bukan hanya karena banyak santrinya yang datang dari berbagai daerah, tetapi juga karena aturan yang sedikit berbeda dengan pondok pesantren lainnya. Pondok ini dikenal dengan nama Pondok Al-Hujjah Ngakak. Ya, kamu nggak salah baca, Ngakak. Itu adalah nama pondok pesantren yang konon katanya adalah tempat paling gila, penuh dengan tawa, kekonjolan, dan cerita yang bahkan terkadang lebih mirip komedi situasi ketimbang pesantren yang serius. Di sanalah kisah ini dimulai, dengan seorang pemuda bernama Agus. Agus ini adalah anak muda yang pada awalnya ingin mencari ilmu agama, tapi ternyata malah lebih sering mencari tawa. Bukan berarti Agus tidak serius belajar, tetapi lebih kepada serius ketawa bersama teman-temannya yang sama-sama tinggal di pondok. Bayangkan, setiap pagi, sebelum subuh, sudah terdengar suara cekikikan dan tawa lepas dari arah asrama santri. Saat itulah, Agus dan teman-temannya sudah siap melakukan aksi-aksi konyol. Meskipun pesantren ini mengajarkan ilmu agama, tapi suasananya seperti pesantren di negeri ajaib yang penuh dengan kelucuan. Agus datang ke pondok dengan niat mulia, belajar, sholat tepat waktu, dan menuntut ilmu. Namun, begitu dia tiba di pondok Al-Hujjah Ngakak, niat itu seketika berubah. Pertama kali bertemu dengan Ustaz Fikri, pengasuh pondok yang terkenal dengan gaya mengajarnya yang unik, Agus langsung sadar bahwa kehidupan di sini tidak akan sama seperti yang dia bayangkan. Ustaz Fikri adalah seorang ustaz dengan penampilan yang agak aneh. Rambut gondrong sedikit acak-acakan, celana kolor lusuh, dan sering mengenakan kaos oblong bertuliskan, "Ngakak dulu, belajar nanti." Suatu hari, setelah mengikuti pelajaran tentang tata cara wudhu, Agus terkejut karena Ustaz Fikri malah meminta santrinya untuk berwudhu sambil bermain bola. Ya, seperti biasa, pikir Agus, ini pasti salah satu metode belajar yang sangat luar biasa dari Ustaz Fikri. Ternyata, wudhu sambil main bola bukanlah sekadar gurauan. Setiap kali bola berhasil dimasukkan ke gawang, santri yang bersangkutan harus melakukan wudhu lagi, dan ini berulang selama pelajaran berlangsung. Namun, yang paling menarik dari pondok Al-Hujjah Ngakak adalah kebiasaan unik para santri. Agus memiliki 3 teman dekat di pondok yang tidak pernah bisa dipisahkan. Budi, Joko, dan Dani. Mereka berlima sering dianggap sebagai komplotan konyol di pondok. Bahkan, mereka dikenal sebagai tim yang hampir selalu mengundang tawa di setiap kesempatan. Entah itu saat jam istirahat atau sedang mempelajari pelajaran agama, keempatnya selalu saja berhasil membuat teman-teman mereka terpingkal-pingkal. Suatu pagi, saat jam istirahat, Agus dan teman-temannya sedang duduk di bawah pohon sambil menikmati sarapan nasi uduk yang disediakan oleh pondok. Budi, yang dikenal sebagai sumber tawa, tiba-tiba berlari ke arah mereka dengan membawa ember besar berisi air. "Wah, ini ada eksperimen baru," teriak Budi dengan wajah penuh semangat. Agus yang melihat itu langsung bertanya, "Eksperimen apa, Bud?" Budi menjawab dengan serius, "Eksperimen menguji kekuatan otot dengan ember air." Tanpa banyak bicara, Budi melemparkan ember tersebut tepat ke wajah Agus. Prak! Air tumpah ke seluruh tubuh Agus yang sedang duduk santai. "Ah, Budi, kamu itu kenapa sih? Basah kuyup aku." Agus berteriak sambil berdiri dan mencoba mengejar Budi yang sudah lari terbirit-birit. Di tengah kejar-kejaran itu, Joko dan Dani hanya tertawa terbahak-bahak. "Ini baru namanya hidup, Agus. Jangan pernah bosen." "Ya," kata Joko yang sambil tertawa terus mencatatkan momen itu dalam ingatannya. Hari-hari Agus di pondok Al-Hujjah Ngakak memang penuh dengan kekonjolan. Namun, walaupun suasananya tidak terlalu serius, Agus dan teman-temannya tetap belajar dengan giat. Mereka diajari oleh Ustaz Fikri mengenai pentingnya ilmu agama dalam kehidupan, namun dengan pendekatan yang tidak biasa. Seringkali, pelajaran diselingi dengan lelucon dan cerita lucu yang justru membuat mereka lebih mudah mengingat apa yang diajarkan. Suatu hari, saat pelajaran tafsir, Agus dan teman-temannya diberi tugas untuk menghafal beberapa ayat Al-Quran. Tugas ini memang cukup berat bagi sebagian santri,
Apalagi bagi Agus yang lebih sering sibuk bercanda daripada belajar. Namun, dia tidak menyerah begitu saja. Dia memiliki trik jitu. Agus berpikir, kalau bisa menghafal ayat-ayat ini dengan cara yang menyenangkan, pasti akan lebih mudah. Maka, dia dan teman-temannya membuat rencana untuk menghafal ayat Al-Quran dengan cara yang berbeda. Mereka membuat lagu dari ayat-ayat yang harus dihafal. Agus dan Dani mulai menyusun lirik, sementara Budi dan Joko bertugas menciptakan koreografi. Hasilnya, lagu hafalan itu menjadi viral di pondok. Setiap kali mereka bernyanyi, seluruh santri di pondok akan ikut bernyanyi bersama. Bahkan Ustaz Fikri pun kadang terlihat tertawa dan bergoyang mengikuti irama lagu tersebut. Tak lama kemudian, Agus dan teman-temannya menyadari bahwa ada satu hal yang sangat penting yang mereka pelajari di pondok ini, kekuatan tawa dan kebersamaan. Mereka belajar bahwa walaupun hidup ini penuh dengan tantangan dan cobaan, tertawa bersama teman-teman dan menjaga semangat adalah kunci untuk bertahan dan menikmati hidup. Setelah 10 tahun, Agus akhirnya menyelesaikan pendidikan di Pondok Al-Hujjah Ngaka. Namun, yang membuatnya terkejut adalah keputusan hidup yang akan ia ambil. Saat lulus, Agus memutuskan untuk pulang kampung dan menjadi seorang petani bawang merah. Kenapa jadi petani bawang merah, Gus? Tanya teman-temannya dengan heran. Agus hanya tersenyum dan menjawab, karena hidup itu seperti bawang merah, banyak lapisan-lapisannya. Kalau sudah bisa tertawa dan menikmati lapisannya, semuanya akan terasa lebih ringan. Dan dengan tekad itu, Agus pun pulang ke kampung halaman, membawa ilmu dan pengalaman yang sangat berbeda dari apa yang orang bayangkan. Namun, siapa sangka, keputusan ini akhirnya membawa Agus menjadi petani bawang merah yang sukses, dengan cara yang tak kalah konyol dan lucu. Tapi itu adalah cerita yang akan kita ceritakan di bagian kedua. Setelah 10 tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan tawa dan kekonjolan di Pondok Al-Hujjah Ngaka, Agus memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya dan merintis usaha pertanian bawang merah. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, terutama teman-teman dekatnya di pondok yang sudah terbiasa melihat Agus lebih sering tertawa daripada serius mengerjakan sesuatu. Aduh, Gus, kenapa jadi petani bawang merah sih? Kayaknya kamu lebih cocok jadi pelawak atau setidaknya pengusaha penghibur. Tanya Budi saat mendengar kabar tentang rencana Agus. Agus hanya tertawa sambil menjelaskan. Tapi, bro, petani bawang merah itu nggak kalah seru loh. Kita bisa menanam, tawa dan mendapatkan hasilnya yang pedas. Sambil tertawa terbahak-bahak, Agus mulai menyusun rencananya. Dia kembali ke kampung halaman di Blitar, tempat di mana keluarganya memiliki sedikit lahan pertanian. Sebelum ke pondok, ia hanya tahu sedikit tentang pertanian, tetapi di pondok dia belajar banyak hal, termasuk betapa pentingnya kreativitas dan cara berpikir out of the box. Disinilah, Agus bertekad untuk membawa sesuatu yang berbeda dalam dunia pertanian. Begitu tiba di kampung, Agus langsung menemui ayahnya, Pak Suryo, yang sudah lama mengelola lahan bawang merah. Pak, aku balik nih, tapi kali ini aku nggak mau jadi petani biasa. Aku mau jadi petani bawang merah yang sukses dan beda dari yang lain, kata Agus dengan semangat. Pak Suryo yang sudah lama bekerja sebagai petani bawang merah, hanya mengangguk-anggukkan kepala. Maksud kamu gimana, Gus? Bawang merah itu kan kerja keras, susah-susah gampang. Ujarnya, setengah bingung. Jadi gini, Pak, jawab Agus sambil mengeluarkan papan tulis kecil yang dibawanya. Aku punya konsep baru. Kita nggak cuma tanam bawang merah, tapi kita juga tanam humor. Kita akan buat pertanian ini punya rasa yang beda. Mendengar penjelasan Agus, Pak Suryo hanya bisa geleng-geleng kepala. Bawang merah pakai rasa, Gus? Rasa humor? Emang bisa? Agus tersenyum dan menjawab, tenang, Pak, semuanya bisa asalkan kita tanam dengan cara yang kreatif. Agus pun mulai menggali ide-ide konyol yang bisa membuat pertanian bawang merah ini berbeda dari yang lain. Langkah pertama yang diambil Agus adalah membuat metode bawang merah organik super lucu. Agus memutuskan untuk menggabungkan konsep pertanian yang ramah lingkungan dengan humor yang bisa mengundang tawa petani dan pembeli bawang merah. Ia mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil pertaniannya. Ia mengunggah video lucu tentang bagaimana cara menanam bawang merah yang unik
dengan narasi yang absurd dan garing, namun justru membuat orang tertawa. Satu video yang sangat viral adalah saat Agus mengenakan kostum bawang merah raksasa dan mempraktikkan senam bawang merah, di mana ia melompat-lompat sambil berteriak, "Ayo, bawang, tumbuh cepat supaya bisa bikin masakan pedas." Para petani di kampungnya menertawakan aksi Agus, tapi tidak disangka, video itu mendapat banyak perhatian di internet. Bawang merah dengan senam? Ini baru ide segar, komentar salah satu follower di Instagram. Tidak hanya itu, Agus juga membuat sebuah acara tahunan yang diberi nama Festival Bawang Merah Lucu. Festival ini bukan hanya sekadar menjual bawang merah, tapi juga menjadi tempat berkumpulnya para petani, warga kampung, dan pengunjung dari luar yang ingin melihat keunikan pertanian Agus. Festival ini diisi dengan berbagai lomba-lomba lucu, seperti lomba menari dengan bawang merah, lomba bawang merah terpanjang, dan lomba bawang merah tertawa, yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Setiap tahun, festival ini semakin besar dan terkenal. Warga sekitar ikut berpartisipasi, dan banyak yang datang hanya untuk melihat keseruan yang terjadi di sana. Bahkan, banyak selebriti media sosial yang datang untuk berfoto dengan bawang merah lucu dan berinteraksi dengan Agus. Namun, meskipun festivalnya penuh dengan kekonjolan dan tawa, hasil pertanian Agus tetap menunjukkan keseriusan. Bawang merah yang ia tanam memang berkualitas tinggi dan sangat digemari oleh para pembeli. Keunikan inilah yang membuat bawang merah Agus laku keras di pasaran. Agus pun akhirnya mulai merambah pasar yang lebih besar, bahkan mengirim hasil panennya ke kota-kota besar seperti Surabaya dan Jakarta. Namun, kesuksesan yang didapatkan Agus tidak datang begitu saja. Di balik setiap senyuman, tawa, dan video lucu, ada kerja keras yang tak terlihat. Agus harus belajar tentang cara merawat tanah, mengatur irigasi, serta menghadapi cuaca yang tidak selalu bersahabat. Meski begitu, ia selalu menghadapinya dengan optimisme dan, tentu saja, humor. Suatu hari, Agus mendapati ladangnya diserang oleh hama yang membuatnya hampir putus asa. Tanaman bawang merahnya mulai layu dan daun-daunnya menguning. "Aduh, gimana ini, ya? Kalau sampai gagal, aku bisa jadi petani bawang merah yang gagal dong," keluh Agus sambil memegang kepalanya. Namun, tepat saat itu, Budi, Joko, dan Dani datang mengunjunginya. Mereka membawa papan permainan ular tangga raksasa dan mulai bermain di tengah ladang bawang. "Ayo Gus, kita main dulu, biar nggak stres. Kalau bawangnya gak jadi, kita bisa jadi pelawak deh," kata Joko sambil tertawa terbahak-bahak. Lalu, Dani yang melihat keadaan ladang yang rusak, berkata, "Gus, mungkin kita harus kasih bawang ini sedikit semangat. Kasih mereka humor, kasih mereka terapi tertawa." Agus tertawa mendengar ide Dani. Dengan semangat baru, dia memutuskan untuk tidak menyerah begitu saja. Dia mulai melakukan perawatan dengan lebih teliti dan melakukan eksperimen dengan metode baru yang lebih ramah lingkungan. Tak lama kemudian, ladangnya kembali subur, dan bawang merahnya tumbuh dengan lebat dan sehat. Cerita Agus pun mulai menyebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang yang mengagumi keberhasilan Agus dalam menjalankan usaha pertanian dengan penuh humor dan kreativitas. Bahkan, Agus menjadi inspirasi bagi para petani lainnya, yang mulai mengikuti jejaknya dalam menggabungkan pertanian dengan hiburan. Akhirnya, Agus menjadi petani bawang merah yang sukses, bukan hanya karena hasil tanahnya yang melimpah, tapi juga karena ia berhasil membuat orang tertawa dan menikmati proses pertanian dengan cara yang unik. Dan meskipun jalan hidupnya penuh dengan keanehan, Agus selalu percaya bahwa hidup itu harus dinikmati. Karena pada akhirnya, hidup ini seperti bawang merah, kadang pedas, kadang manis, tetapi selalu penuh dengan lapisan-lapisan yang bisa kita nikmati. Dan begitulah, kisah Agus, yang dulu datang ke pondok pesantren dengan niat belajar agama, kini pulang menjadi petani bawang merah yang sukses dan penuh tawa. Ia membuktikan bahwa dengan sedikit kreativitas, kerja keras, dan tentunya humor, kita bisa meraih sukses dalam bidang apapun, bahkan dalam pertanian yang mungkin terlihat serius dan kaku.